Ya, kini kita bergabung pemirsa ke Gedung Kementerian Kesehatan untuk mengikuti jalannya konferensi pers dari Kementerian Kesehatan terkait dengan perkembangan kasus gangguan ginjal akut misterius di Indonesia. Jadi rekan-rekan wartawan, pada hari ini saya ingin memberikan update lanjutan dari update yang diberikan oleh Dr. Syahrid kapan waktu itu, Dok? Ya? 2 hari yang lalu ya. Jadi 2 hari yang lalu kan Dr. Syahrid sudah memberikan update mengenai kasus ginjal akut progresif atipikal. Saya lebih suka pakai bahasa Inggrisnya karena lebih singkat, acute kidney injury gitu ya, AKI. Nah, sampai sekarang kita sudah mengidentifikasi ada telah dilaporkan adanya 241 ya kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal atau AKI di 22 provinsi dengan 133 kematian atau 55% dari kasus. Jadi seperti kita lihat di halaman pertama, ya, dan ini terjadi peningkatan mulai bulan Agustus. Jadi teman-teman, meninggal karena acute kidney injury itu normal memang selalu terjadi. Cuma jumlahnya kecil. Sebulan tuh 1, 2, belum nggak pernah tinggi. Nah, kita mulai lihat ada lonjakan itu di bulan Agustus. Naik sekitar 36 kasus ya, acute kidney injury. Sehingga begitu ada kenaikan, kita mulai melakukan penelitian. Ini penyebabnya apa? Jadi di bulan September melihat data-data ini, Kemenkes itu melakukan penelitian ini penyebabnya apa. Ya. Nah, saya cerita dulu yang di bulan September yang kita lakukan ya, sebelum nanti naik ke Oktober. Pertama kita lihat bahwa kejadian ini banyak menyerang terutama balita di bawah 5 tahun. Ya, terutama banyak menyerang balita di bawah 5 tahun. Di halaman selanjutnya kita juga lihat gejala klinisnya apa. Dimulai dengan demam, kehilangan nafsu makan dari bayi-bayi ini ya. Kemudian yang spesifik dengan ginjal, mereka itu tidak bisa ke belakang, ya, anuria namanya, atau buang air kecilnya sedikit, namanya oliguria. Ya, ini kita lihat gejala klinisnya. Di halaman selanjutnya kita juga lihat di bulan September ya, kan Agustus kelihatan naik angkanya untuk pertama kali ya. Kita lihat bahwa yang masuk rumah sakit itu cepat sekali kondisinya memburuk. Ya. Pada umumnya mereka memburuk, sesudah 5 hari biasanya turun secara drastis. Sehingga lebih dari 50%, yaitu 55% meninggal dunia. Nah, apa yang kita lakukan di bulan September adalah kita mencoba mengaitkan ini, apa ini gara-gara COVID? Gitu kan, karena ini baru keluar. Coba di halaman selanjutnya.
Sesudah kita lihat, ternyata enggak. Karena yang memiliki antibodi COVID masih sedikit sekali. Ya. Ada yang bertanya, apakah ini gara-gara vaksin? Untuk informasi teman-teman, di bawah 5 tahun tidak divaksin. Nah, jadi bukan gara-gara ini di September, ya, karena kecil sekali kita lihat. Nah, begitu lihat, oh ini bukan COVID, mungkin ini disebabkan oleh patogen lain selain virus COVID. Virus COVID kan namanya SARS-CoV-2 ya. Mungkin ini disebabkan oleh patogen lain. Jadi penyakit itu disebabkan either oleh virus kayak COVID, bakteri kayak TBC atau parasit. Nah, 3 jenis sumber penyakit ini disebutnya sama teman-teman di kesehatan patogen. Nah, kita tes secara patologi, ya, lab patologi kita cek. Ini disebabkan oleh virus atau disebabkan oleh bakteri atau disebabkan oleh parasit. Kita tes. Termasuk yang sering teman-teman bilang kan, oh ini disebabkan leptospira. Kita udah tes. Ternyata tidak. Ada kelihatan kan? Kecil sekali tuh. Kandungan dari patogen di pasien-pasien yang terkena. Sehingga di bulan September memang kita agak bingung juga. Oh, ini ada acute kidney injury, ini naiknya pesat, menyerang anak-anak, sangat mematikan karena persentase naiknya tinggi. Oh, ini bukan disebabkan oleh patogen. Jadi kita bingung deh, ini disebabkan apa September? Nah, yang membuat kita agak terbuka adalah karena ada kasus di Gambia yang tanggal 5 Oktober WHO keluarin rilis tuh. Ada kasus di Gambia ginjal akut. Dan ini disebabkan oleh senyawa kimia. Disebabkan oleh senyawa kimia. Ya, dan senyawa kimianya kita juga udah cek. Itu adalah etil glikol atau diethylglycol atau juga satu lagi etil glikol butyl ether. Itu ditemukan di quote oleh WHO. Sebenarnya quote-nya 2, etil glikol sama etil glikol. Ya. Begitu kita lihat, oh tanggal 5 Oktober WHO seperti ini, kita cek balik kan ke anak-anaknya kita yang kena ini nih. Ada nggak zat-zat senyawa tersebut? Istilahnya tesnya namanya toksikologi. Jadi kalau tadi yang kita lihat yang apa? Yang tes panel bakteri, coba deh, yang halaman selanjutnya. Next time. Ini namanya tes patologi. Jadi kita lihat analisa patologi, apakah ada patogen-patogen yang menyebabkan penyakit. Leptospira misalnya. Oh ini disebabkan leptospira. Kita bilang enggak, leptospira karena kecil sekali. Enggak ada dari orang yang terkena itu disebabkan oleh leptospira. Atau disebabkan rotavirus, enggak juga, karena kecil sekali. Nah, rupanya memang kita pertama kali di bulan September, dugaan kita ini disebabkan oleh patogen, makanya kita menggunakan analisa patologis, ternyata kurang tepat. Nah, WHO kasih announcement tanggal 5 Oktober. Oh, ini bukan patogen, penyebabnya toksik. Makanya kita lakukan toksikologi tesnya. Nah, kita tes di anak-anak tersebut. Ya, ternyata dari anak-anak yang ada yang kita tes nggak semuanya, tapi yang ada di RSCM, dari 11, 7 anak positif memiliki senyawa berbahaya tadi. Memiliki zat kimia berbahaya tadi, yaitu ethylene glycol, diethylene glycol sama ethylene glycol butyl ether. Itu ada di mereka. Jadi confirm. Karena itu lebih dari 50% ya. Itu 60%-an confirm bahwa ini disebabkan oleh senyawa kimia tadi. Nah, kita double check. Senyawa kimia ini, etil glikol, diethylene glycol, etil glikol butyl ether, itu kalau masuk ke tubuh kita kan melakukan metabolisme. Itu mengubah senyawa kimia tadi menjadi asam oksalat. Ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Asam oksalat itu kalau masuk ke ginjal bisa jadi kalsium oksalat.
Kalsium oksalat itu jadi kayak kristal-kristal kecil yang tajam-tajam. Sehingga kalau ada kristal kecil yang tajam-tajam di ginjal para balita kita, ya rusak ginjalnya. Nah, yang kita lakukan sesudah kita lihat, 7 dari 11 balita yang ada, yang kena nih dari RSCM, ternyata ada senyawa kimia yang tadi di bilang WHO, ya, tambah plus 1 yang jadi 3 itu. Kalau senyawa kimia ini ada, logikanya nanti metabolisme tubuh menghasilkan kalsium oksalat, pasti ginjalnya rusak tuh, gara-gara ada kristal-kristal kalsium oksalat. Di biopsi sama teman-teman di RSCM, bener nggak? Confirm. Ternyata ginjal-ginjalnya rusak karena adanya kalsium oksalat tadi yang merusak ginjalnya. Ya. Jadi itu logika berpikirnya. WHO tanggal 5 Oktober bilang seperti itu, ada zat-zat senyawa kimia berbahaya, kita cek, confirm, 7 dari 11 balita yang kena ini ada senyawa kimia tersebut, kemudian kita lakukan rekonfirmasi senyawa kimia tersebut kalau masuk ke tubuh, dia metabolisme tubuh akan menghasilkan kalsium oksalat yang jadi kristal-kristal runcing yang akan merusak ginjal, kita biopsi ginjalnya, benar, ada seperti itu. Ya. Nah sekarang jadi kita tahu, meninggalnya gara-gara ini. Cuma sekarang pertanyaannya senyawa kimianya masuknya dari mana? Nah yang kita lakukan adalah kita datengin tuh semua rumah. Nah ini kan anak-anak ini. Terus jumlah kasusnya ya. Coba nah ini kan lagi ke jumlah kasus Kiki. Ya. Coba kembali lagi ke jumlah kasus Kiki. Jadi dari 241 kita sudah datangi 156 rumah. Kita lihat Etil glikol. Yang namanya etil glikol atau dietil glikol ini itu merupakan cemaran atau impurities dari pelarut tambahan yang digunakan di obat-obat sirup. Jadi obat-obat sirup ini supaya melarutnya bagus, dia kasih solubility enhancement atau pelarut tambahan. Namanya polyethylene glycol. Nah, polyethylene glycol itu tidak beracun sebenarnya, nggak apa-apa. Cuman polyethylene glycol ini kalau membuatnya tidak baik, dia ada impurities. Bahasa Indonesianya cemaran. Nah, cemaran itu yang mengandung senyawa kimia berbahaya seperti ethylene glycol atau diethylene glycol atau ethylene glycol butyl ether. Jadi memang kalau dilihat di daftar obat senyawa aktif pasti tidak ada. Karena ini bukan bahan aktif. Ini adalah pelarut tambahan yang memang sangat jarang ditulis di senyawa aktif obat. Dan pelarut tambahan ini sebenarnya juga tidak berbahaya. Tetapi kalau kualitas produksi pelarut tambahannya buruk, dia bisa menghasilkan impurities atau cemaran, dan cemaran itu yang berbahaya. Nah cemarannya 3 senyawa tadi, ethylene glycol, diethylene glycol, sama ethylene glycol butyl ether. Ya, ethylene glycol butyl ether. Ya. Nah berdasarkan logika ini kita cek tuh obat-obatan tadi secara kualitatif. Bedanya kualitatif sama kuantitatif apa? Kualitatif ada atau tidak. Kalau kuantitatif ada berapa banyak, plus berapa banyak. Karena kita mau lakukan cepat, kita lakukan tuh sejak WHO, kita datengin rumah-rumahnya, kita lakukan dulu bayi-bayinya, ada senyawanya. Habis itu kita double cek lagi biopsi, benar, ternyata rusaknya ginjalnya gara-gara senyawa ini. Kita datengin rumahnya kan, Oktober ini. Iya coba lihat rumahnya nih, ada nggak obat-obat yang mengandung PIG? Kita ambil semua obat-obat itu ya. Kita tes, ada senyawa yang berbahaya ini nggak? Ternyata ada. Jadi sebagian besar dari obat-obatan yang kita ambil ada itu senyawa berbahaya yang namanya ethylene glycol, diethylene glycol atau ethylene glycol butyl ether. Balik lagi kita lakukan adalah tes kualitatif. Jadi ada atau tidaknya. Sebenarnya ada itu boleh, tapi kadarnya harus kecil sekali. Sehingga kalau minumnya banyak, cuma sesuai dengan anjuran dokter sekali atau 2 kali enggak. Tapi kalau minumnya 20 kali ya jadi banyak juga kadarnya. Ya. Kita belum melakukan analisa kuantitatif dan sekarang BPOM sedang melakukan itu. Tapi kita udah lihat kan, ini ada nih senyawa-senyawa ini.
di si anak dan di obat-obatan yang dikonsumsi anak-anak ini yang ada di rumahnya mereka. Gitu kan? Nah, kita tadinya mau meneliti lebih dalam dari obat-obatan ini, mana sih yang benar-benar di atas ambang batas dan berbahaya. Gitu kan? Tapi yang membuat kita kemarin jadi lebih proaktif 2 hari yang lalu adalah karena chartnya Oktober. Ini Oktober belum selesai. Naiknya pesat sekali. Dan pressure ke rumah sakit udah terasa. Jadi rumah sakit KRCM udah mulai penuh ICU-nya untuk anak-anak tuh. Dan yang kita ngeri karena ini kan fatality rate-nya tinggi. Jadi kita mengambil kebijakan yang sifatnya konservatif. Udahlah, daripada nanti lebih banyak lagi anak balita kita yang masuk rumah sakit, dan ini kan fatality rate-nya tinggi sekali. Kita kebayang nih ibu-ibu yang punya anak bayi, apalagi bayi pertama, kemudian harus kena dan wafat. Kita ambil kebijakan konservatif, walaupun belum 100% tahu, kita belum 100% tahu yang mana yang berbahaya dan tidak, tapi kita kira-kira sudah tahu. Kita 75% udah tahu, kira-kira nih yang menyebabkan tuh ini. Nah, kita larang dulu. Kita larang untuk diresepkan, dan kita larang juga untuk dijual. Ya. Di apotek-apotek, dan kita minta juga dibantu sama Ikatan Dokter Anak Indonesia, dokter-dokter kalau bisa jangan resepkan dulu. Karena wewenang Kementerian Kesehatan di sana. Kita tidak mewenang untuk memberikan izin atau menarik masing-masing jenis obat, tapi kita berwenang untuk melarang penjualannya di apotek-apotek yang itu di bawah wewenangnya Kementerian Kesehatan. Dan kita juga bekerja sama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kita minta agar dokter anak jangan meresepkan dulu, karena berisiko tinggi. Ya, sementara ya ada kata-kata hebat. Sementara, sambil kita memastikan dengan benar-benar yang mana yang berbahaya atau tidak. Kalau teman-teman bilang, Pak, yang sementara itu jadi membuat rame. Iya, kenapa? Ya karena naiknya itu tinggi sekali. Jadi kalau kita diam, kita tunda nunggu sampai itu pasti, bisa seminggu, bisa 2 minggu, hitung aja berapa yang meninggal, berapa sakit. Ya, karena reason dari kemanusiaan tadi, apalagi ini balita ini kan yang harus kita lindungi. Apalagi kalau balitanya dari anak pertama dari seorang ibu, kita bilang, aduh, lebih baik kita ambil kebijakan yang konservatif, kita tahan dulu. Begitu ya kira-kira. Nah, 2 hari yang lalu, karena kita belum terarah, kita masih lihat, oh ini semua dulu kita tahan dulu. Balik lagi, kok nambah semuanya ya Pak? Karena kita mengambil kebijakan yang konservatif. Karena kita belum tahu mana nih. Yang kita tahu adalah semua obat-obatan sirup memiliki probabilitas ada senyawa berbahaya. Udah kita tutup dulu semuanya. Nah, semalam kita undang tuh GP Farmasi. Kita undang Ikatan Apoteker Indonesia, ahli farmakologi. Dah, ini kan udah kita amankan dulu kan semuanya. Nah, sekarang bisa nggak kita lakukan secara lebih rinci? Kira-kira mana nih dari semua ini kan ada yang benar-benar bahaya, ada yang sedang berpotensi bahaya, ada yang sedikit sekali potensi, ada yang tidak berbahaya. Nah, ini gimana caranya supaya sesudah kita tutup semua, kita harapkan nggak ada lagi balita-balita yang masuk, coba kita longgarkan pelan-pelan, gitu ya. Nah, tadi malam udah setuju sama teman-teman dari GP Farmasi, Ikatan Apoteker Indonesia, ada juga Ikatan Dokter Anak Indonesia. Yang pasti akan kita buka adalah yang tidak ada pelarutnya. Karena ini kan disebabkan oleh impurities dari pelarut yang namanya polyethylene glycol. Nah, itu kita udah setuju. Nah, sekarang lagi dikerjakan oleh BPOM. BPOM nanti akan melihat dari sekian ribu atau sekian puluh ribu ini obat-obatan sirup, mana yang tidak ada polyethylene glycolnya. Itu nanti akan dibuka. Jadi harapkan weekend ini ya Bu Rizka ya, ini teman-teman BPOM kerja keras, kita terima kasih ke teman-teman BPOM tuh. Sudah kerja keras yang malam untuk melakukan itu. Nah,
kita sebenarnya nanti tahap berikutnya pengen juga melihat yang ada polyethylene glycol ini belum tentu semuanya berbahaya kan. Itu tadi kan, kalau dia impuritiesnya bagus, standar pembuatannya bagus, bahan bakunya bagus, kan dia tidak semuanya berbahaya. Jadi yang punya polyethylene glycol nanti akan kita lihat lagi. Siapa yang bisa membuktikan bahwa memang kadar impuritiesnya dia di bawah ambang batas, ya kita perbolehkan. Ya. Nah, tapi kedua hal ini, bahwa dia tidak mengandung pelarut polyethylene glycol atau misalnya polyethylene glycol di bawah ambang batas, itu merupakan kewajiban dari masing-masing perusahaan farmasi. Jadi kita udah bicara sama GP Farmasi, ya mereka mesti melakukan tes itu di lab, kemudian diverifikasi oleh BPOM. Nah, kita juga melakukan lebih jauh lagi. Kita kan seperti yang saya tadi bilang, kita datengin semua rumah-rumah tersebut. Dari 241 kita udah datengin ke 156. Dari 156 itu kita sudah ketemu 102 obat yang ada di lemarinya si keluarga ini. Yang jenisnya sirup. Nah, sudah kita lihat orang-orang yang kena ini kan obat-obatannya ini. Nah, itu yang kami melapor dan Bapak Presiden bilang, Pak Menkes dibuka saja biar tenang masyarakat. Dan kita melakukan transparansi ke publik. Jadi nanti kita akan buka tulisnya, ya, nama obat-obatnya. Tapi kita tutup nama produsennya ya, supaya nggak bikin rame. Supaya masyarakat tahu bahwa kita kementerian sudah bekerja bersama-sama dengan BPOM, pemerintah sudah bekerja, kita sudah mencari senyawanya, kita sudah double check dengan biopsi, kemudian kita udah datengin rumah-rumahnya, kita ambil buku obat, ada tuh foto-fotonya tuh obat-obatnya. Kemudian kita dapat itu 102 ya Bu ya? 102 obat. Nah, obat inilah nanti akan kita kerucutkan yang untuk sementara akan dilarang dari universe yang besar. Nah, obat-obat ini akan kita larang untuk diresepkan dan dijual. Ini listnya sementara nih, ya. Kalau ternyata nanti mereka bisa membuktikan bahwa impuritiesnya mereka di bawah ambang batas, ya boleh dijual. Ya, kita ambilkan langkah-langkah yang konservatif, memproteksi balita kita dan orang tua kita. Mungkin bisa nambah lagi nih. Kali ini kan baru ketemu 156. Kalau kemudian nanti dari 241 kita datangin lagi, ada lagi obat-obatan yang belum masuk di sini, nanti akan kita masukkan. Tapi kita harapkan bahwa dengan adanya list ini udah jauh lebih mengerucut, sehingga kita bisa lebih pasti sekarang penyebabnya kira-kira di mana. Dari yang tadinya sifatnya universal besar sekali. Sehingga nanti Ibu Irjen, Ibu PLT Yankes ini nanti akan merevisi surat edarannya. Ya. Yang kita larang untuk diresepkan dan yang kita larang untuk dijual sementara jadi merucut dulu. Ya, nanti kita akan bicarakan lah sesegera mungkin dengan teman-teman di Ikatan Dokter Anak Indonesia dan juga teman-teman di Ikatan Apoteker Indonesia, di GP Farmasi untuk menentukan mana yang benar-benar kita mau secara konservatif. Untuk sementara kita bilang jangan diresepkan dulu kepada dokter dan jangan dijual dulu ke apoteker. Ya, sehingga dengan demikian diharapkan teman-teman udah secara kontinu dapat update-nya. Mungkin nanti 2 hari lagi atau hari Senin kalau ada perkembangan kita update lagi. Tapi ini adalah tanggung jawab kami sebagai Kementerian Kesehatan. Itu tadi kata kita lihat di Agustus ada kenaikan, di September kita lakukan penelitian, tapi masih pakai penelitiannya patologis gitu ya, karena kita pikir ini patogen. Penelitiannya membuktikan tidak, leptospira dan lainnya tuh tidak virus-virusnya. Kemudian baru tahu dari WHO di 5 Oktober bahwa di Gambia ternyata bukan patogen tapi toksik. Sehingga kita lakukan toxicology analysis dengan lab. Kita temukan memang senyawa kimia itu ada di darah sang bayi. Kita juga tes biopsi confirm bahwa senyawa kimia ini dengan metabolisme tubuh akan merusak ginjal seperti apa, dikonfirm oleh peneliti-peneliti RCM.
Dan kita juga confirm datang ke rumahnya bahwa obat-obatan yang kita ambil dari rumah-rumah para penderita mengandung senyawa kimia tersebut. Ya, sehingga dengan demikian kita harapkan progresnya akan jauh lebih baik. Progresnya akan jauh lebih pasti dan bisa memberikan ketenangan bagi para ibu-ibu, dan mereka juga mesti tahu cara melindungi anaknya seperti apa. Di sisi lain juga akan memberikan kepastian bagi para industri farmasi, bagi para apoteker, bahwa obat-obatan inilah yang memang benar-benar memiliki untuk sementara potensi membahayakan balita-balita kita. Nah, aku berhenti dulu di sini. Ada Ibu Erlin nggak dari BPOM? Ada ya? Ada Zoom. Bu Erlin mungkin ingin tambahkan nggak? Kita bekerja sama dengan BPOM, dengan IDA, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia, GP Farmasi. Silakan Bu Erlin. Ya, baik. Terima kasih Bapak Menteri, yang saya hormati Pak Menteri, Bapak Ibu pimpinan di Kementerian Kesehatan, Bapak Ibu yang hadir, semua yang hadir di dalam forum ini. Terima kasih kami sudah diundang di dalam forum press conference terkait dengan gangguan ginjal di beberapa poin untuk menambahkan dari yang Bapak tadi sampaikan yang terkait dengan apa yang sudah dilakukan EGDEG, etilen glikol dan dietilen glikol. Saya juga ingin menyampaikan kembali bahwa EG dan DEG memang tidak boleh digunakan sebagai bahan baku ataupun bahan tambahan di dalam pangan, di dalam obat. Nah, apakah kemungkinannya ada? Ada kemungkinan karena dia terbawa di dalam beberapa pelarut yang digunakan sebagai bahan baku dalam obat. Sehingga kalau ada pertanyaan tidak digunakan, memang tidak ada di dalam bahan baku. Tidak ada sebagai bahan baku, namun sebagai cemaran, Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, Badan POM sudah menyampaikan penjelasan publik sebanyak 4 kali, dari 1 sampai 4, termasuk yang terakhir kami juga menyampaikan 5 produk yang ditarik. Ada beberapa hal yang perlu kami klarifikasi juga di sini, Pak Menteri dan Bapak Ibu sekalian, mengenai pertimbangan yang kami sampaikan di dalam poin 4 PP penjelasan publik yang keempat terkait dengan pertimbangan yang kami lakukan dalam rangka sampling. Ini merupakan beberapa pertimbangan yang kami ambil, tetapi tidak seluruhnya pertimbangan itu berlaku untuk seluruh produk yang tidak memenuhi syarat ya Bapak Ibu. Itu hanya alternatif sifatnya. Salah satu yang pertimbangan yang bisa digunakan untuk mengambil satu sampel. Jadi tidak bersifat menyeluruh. Mungkin saja ada industri yang dalam hal ini tidak memiliki track record buruk, namun kena sampling karena memang produksinya banyak, seperti itu. Nah, kemudian juga mengenai ada pertanyaan tentang pengujian mandiri oleh industri, kami tekankan kembali bahwa sebagai di dalam undang-undang tertulis bahwa tanggung jawab industri itu adalah memberikan jaminan memproduksi dan mengedarkan produk obat yang aman, yang bermutu dan berkhasiat. Dan salah satu upayanya adalah dengan melakukan pengujian atau analisis terhadap produk untuk memastikan bahwa produk tersebut bermutu dan aman. Sedangkan untuk Badan POM kami melakukan pengawasan baik yang sebelum beredar melalui registrasi maupun yang sedang beredar melalui sampling dan pengujian. Nah, untuk yang terkait dengan tanggung jawab industri ini, terkait dengan kasus ini, kami sudah menerbitkan surat kepada pimpinan dan apoteker dari penanggung jawab Apotik Farmasi tanggal 18 Oktober untuk meminta industri melakukan pengujian secara mandiri terhadap bahan baku yang digunakan. Kemudian melaporkan kepada kami dan kami berikan batas waktu, kami nanti akan petakan seperti apa petanya dan kemungkinan nanti kita akan melakukan juga tindak lanjut dari peta tersebut. Nah, untuk kepada masyarakat kami juga ingin berpesan menyampaikan edukasi. Yang pertama adalah agar menggunakan obat sesuai dengan anjuran pakai dan tidak melebihi anjuran pakai yang tertera di dalam kemasannya. Kemudian membaca dengan seksama peringatan pada kemasannya, kemudian konsultasi ke dokter, tenaga kesehatan lainnya,
Kemudian yang paling penting Bapak Ibu adalah melaporkan secara lengkap tentang obat yang digunakan sebagai suap indikasi kepada tenaga kesehatan. Sehingga apabila ada hal-hal yang perlu kami tindak lanjuti, itu bisa segera kita tindak lanjuti. Kemudian melaporkan efek samping obat kepada tenaga kesehatan terdekat atau melalui aplikasi layanan BPOM Mobile dan eMeso Mobile. Itu juga akan menjadi pencermatan kami, kemudahan kami untuk melakukan tindak lanjut. Terkait dengan data tadi yang Bapak Menteri sampaikan, kami sedang menelusuri, menindaklanjuti Bapak data yang disampaikan oleh Kemenkes, penelusuran data dari data registrasi dan juga data hasil pengujian kami. Demikian yang bisa kami sampaikan, Pak Menteri. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Erlin. Jadi sebelum nanti kita untuk tanya jawab, saya ada satu tambahan yang saya perlu sampaikan. Jadi begitu kita tahu penyebabnya apa, toksiknya apa, kita mencari obatnya kan untuk para balita yang udah masuk rumah sakit ini. Sudah ketemu obatnya, namanya Femopizol. Di Indonesia belum ada, jadi kemarin kita ambil dari Singapura, kita hand carry ke sini. Kita coba dulu, karena kita dengar kan ini bisa antidotnya istilahnya. Kita coba ke 10 pasien di RSCM. Ya, dari 10 pasien di RSCM ini, ternyata kondisinya jadi stabil. Kan biasanya mereka memburuk terus kondisinya kan. Setelah diberi obat ini, sebagian membaik, sebagian stabil, tidak memburuk. Jadi kita lebih merasa confidence bahwa obat ini efektif. Ya, jadi sesudah obat ini efektif, sekarang pemerintah Indonesia sedang mendatangkan lebih banyak lagi. Nah, pasien-pasien yang ada sekarang, karena kita udah tahu penyebabnya apa. Pasien yang ada sekarang, karena kita udah tahu penyebabnya apa, itu bisa diobati. Mudah-mudahan ini nanti bisa menurunkan fatality rate-nya. Kan sekarang dari 100 yang masuk 55 wafat gitu kan, 55%. Mudah-mudahan nanti dengan pemberian obat ini yang sudah diuji coba di hari ketiga nih sekarang di RSCM bisa nanti menurunkan. Jadi selain kita cegah sumber penyakitnya, kita juga melakukan terapi dari sisi obat-obatannya. Saya berhenti di sini, silakan kalau mau tanya. Ini juri deh, dia udah duluan, silakan. Terima kasih Pak Menteri. Sisilia dari Metro TV Pak bertanya, yang pertama, apakah nanti Kementerian Kesehatan akan menaikkan level ini menjadi status kejadian luar biasa atau KLB? Kemudian yang kedua, terjadi peningkatan signifikan sejak bulan Agustus Pak Menteri, apakah ini artinya memang terjadi kelalaiankah sejak bulan Agustus untuk obat yang diberikan para dokter maupun di apotek? Kemudian yang ketiga, butuh waktu berapa lama bagi Kementerian Kesehatan untuk memastikan obat-obatan ini aman karena masih diteliti? Dan yang terakhir Pak Menteri, bagaimana koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terutama untuk fasilitas kesehatannya? Terima kasih Pak Menteri. Jadi yang pertama tadi status KLB kita udah diskusi, belum masuk status KLB ya. Yang nomor 2 tadi mengenai kita melihat bahwa sebagian dari obat-obat ini atau sebagian besar dari obat-obat ini sudah dipakai sebelumnya. Nah sekarang kita akan rely ke BPOM untuk melihat kenapa ini bisa terjadi, ya kok ini bisa keluar ya. Nanti kita akan ambil kesimpulan sesudah analisa kuantitatifnya keluar, karena BPOM melakukan juga batchingnya, dia cek ini penyebabnya apakah baru keluar sekarang, apakah sebulan yang lalu, apakah 2 bulan yang lalu, nanti BPOM juga melakukan itu. Kemudian yang ketiga tadi mengenai sekarang kita menggunakan labnya Kementerian Kesehatan tidak mampu melakukan analisa kuantitatif tadi kan, karena walaupun ada senyawa berbahaya tadi, selama itu di bawah ambang batas kan boleh. Yang memiliki kemampuan ini adalah BPOM, dan juga kemarin kita dibantu sama lab dari polisi, dan kita udah bicara juga dengan Pak Kapolri, nanti dibantu supaya lebih banyak lagi. Dan cuma memang obat-obatannya ordernya kalau nggak salah ini kan ada ratusan yang ada di sini ya, itu yang mesti diuji. Nah kembali yang kita tekankan di sini adalah seperti yang tadi disampaikan Bu Erlin dari BPOM, kewajiban itu sebenarnya ada di industri. Dan kita juga udah ngomong ke industri supaya bisa lebih cepat, industri lah yang melakukan, nanti disertifikasi oleh BPOM.
Tapi BPOM tetap mengontrol karena itu memang fungsinya sebagai regulator. Ya, jadi kita minta untuk mempercepat itu dilakukan oleh industri, tapi diverifikasi oleh BPOM. Apa labnya udah benar, cara udah benar. Kalau misalnya BPOM merasa perlu double check lagi, dilakukan sendiri oleh BPOM. Waktunya saya belum tahu bisa berapa cepat. Tapi teman-teman di BPOM itu sekarang kerjanya siang malam, ya, untuk memastikan ini bisa cepat dapat. Yang keempat tadi terakhir mengenai koordinasi dengan pemerintah daerah. Kita sudah ngirim surat, Ibu kapan ke daerah-daerah itu? Mungkin udah sejak 27 September sebenarnya kita udah kirim surat-surat ke daerah mengenai protokol perawatannya. Cuma waktu itu kan kenaikannya belum tinggi sekali kan. Kemudian di Oktober kita juga udah kirim lagi, sudah lakukan video conference dengan kepala dinas kesehatan baik itu provinsi dan kabupaten kota, dan mereka sudah tahu, termasuk dokter-dokternya juga. Jadi lewat IDAI, lewat Ikatan Apoteker Indonesia kita sudah bicara. Sehingga selain lewat jalur formal pemerintah, kita juga lewat jalur profesi sudah kita lakukan. Semangat ya. Silakan. Selamat sore, saya Kara dari cnnshow.com. Izin bertanya Pak Menkes, yang pertama soal tadi kan udah confirm kayaknya toksin obat begitu ya Pak. Jadi tadi udah didatangkan di RCM kemarin 10 vial antidotum, tadi namanya Famotidine ya Pak ya. Nah ini rencananya berapa jumlah, katanya kan tadi Pak Menkes akan menambah jumlah berapa file atau dosis yang akan didatangkan ke Indonesia, dan kemudian karena kan dari Singapura, apakah akan ada opsi di negara lain, dan juga manfaatnya ini selain mengikat racun ini seperti apa teknis manfaatnya, begitu boleh dijelaskan Pak. Yang kedua, ada usulan sejumlah pihak untuk Kemenkes memproduksi pil pediatrik untuk anak sebagai ganti obat sirup, karena tidak semua anak bisa minum puyar, tablet dan lain-lain begitu Pak. Apakah ada rencana ke sana? Dan yang ketiga mungkin untuk BPOM bisa bertanya Pak. Bisa ya. Jadi kan ada di publik mulai menanyakan begitu Pak, karena kan kalau kita disebutkan bahwa polyethylene glycol itu kan tidak berbahaya sebagai obat pengencer begitu. Nah selama ini ada diskursus begitu bahwa kemudian polyethylene glycol ini mengalami kelangkaan setelah pandemi. Jadi kemudian ada farmasi obat yang menggunakan EG dan DEG yang lebih murah dan mudah didapatkan begitu Bu. Namun kemudian ada indikasi yang lebih berbahaya. Ini apakah benar isu itu benar demikian begitu? Terima kasih. Jadi yang pertama obatnya memang kita nggak punya. Kita kemarin datengin dari Singapura. Saya baru kontak rekan saya Menteri Kesehatan Singapura sama di Australia yang dekat kan, yang paling dekat. Kita mau bawa 200 dulu deh, karena satunya ini bisa buat satu orang, satu vial fomepizole injection 1,5 gram atau per 1,5 mililiter ya. Nanti teman-teman bisa tanya ke Dr. Lis ya, Dr. Lis dari RSCM ini juga yang terlibat. Saya di update-nya tadi adalah satu orang butuhnya satu vial. Ada beberapa kali injeksi tapi bisa cukup satu vial. Dan kita akan bawa itu 200. Kalau supaya cepat di hand carry dulu. Jadi kalau misalnya nanti nih saya tunggu dibalas nih sama teman saya di Singapura, dia bilang oke, nanti aku cek dulu, kalau ada nanti kita kirim orang malam ini untuk kita bawa. Sehingga bisa kita distribusikan ke rumah sakit. Nah pertanyaan keduanya tadi ke saya atau ke BPOM? Pil pediatrik. Jadi dengan ini makin sedikit tadi listnya, sebenarnya jadi lebih terbuka. Nggak semuanya obat-obatan jadi tertutup ya. Tapi kalau yang ada di list ini dan memang tidak ada alternatif lain di luar sirup, ya kita harapkan para apoteker dan para dokter meresepkan dan meracik obatnya seperti itu. Dan kita sudah bicara dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia, kita juga semalam sudah bicara dengan Ikatan Apoteker Indonesia, sudah kita sampaikan. Jadi mereka berkomitmen juga untuk membantu. Yang ketiga mungkin saya serahkan Bu Elin. Bu Elin masih ada dan mendengar nggak tadi pertanyaannya? Silakan Bu Elin. Ya, terima kasih, baru di-unmute oleh host. Baik, pertanyaan ketiga tentang kemungkinan ya, Ibu penanyanya, ada perubahan bahan baku karena adanya kelangkaan. Mungkin kami sampaikan terlebih dahulu dari ketentuannya bahwa setiap industri farmasi wajib melaporkan kepada Badan POM setiap akan melakukan perubahan bahan baku.
Jadi perubahan bahan baku diajukan terlebih dahulu, kemudian kami akan melakukan penilaian kembali terhadap bahan baku baru yang digunakan, kembali kepada spesifikasinya harus memenuhi pornografi ataupun persyaratan dengan COA yang baru. Demikian Ibu untuk ketentuannya, sehingga seharusnya ada laporan tentang perubahan bahan baku. Semangat, cepat. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Saya Intan dari Harian Kompas. Pertanyaan pertama Pak, berarti dengan segala penelitian yang sudah dilakukan saat ini, apakah bisa disimpulkan dugaan terbesar saat ini penyebabnya memang karena konsumsi obat cair atau sirup itu? Karena kan kemarin masih banyak dugaan ya Pak ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kan tadi Bapak juga sampaikan RSCM sudah mulai penuh dan kemudian progres dari penyakit ini cukup buruk. Dan sementara kalau saya lihat dari kemarin surat edaran Dirjen Yankes itu kan hanya 14 rumah sakit se-Indonesia yang bisa melayani dialisis anak dengan dokter nefrologi anak ini sendiri. Nah saat ini bagaimana untuk mengatasi ini sementara lonjakan masih terus terjadi Pak? Itu yang kedua. Dan yang ketiga Pak, maaf dari 102 obat tadi yang disebutkan, apakah itu memang sudah terbukti tercemar atau memang hanya 102 obat itu yang dikonsumsi oleh anak-anak ini? Itu Pak, terima kasih banyak Pak. Jadi saya jawab yang kedua dulu ya. 102 obat itu adalah obat-obatan yang dikonsumsi anak-anak. Khusus yang untuk RSCM ada berapa waktu itu ya? 11 pasien ya. Kita datengin, obat-obatannya kita ambil, obatnya ada berapa saya lupa tuh ya. Nggak ingat angkanya pasti, obat-obatnya dites ada barangnya. Jadi khusus yang waktu samplingnya RSCM kita mau reconfirm kan, ini masuknya dari obat apa enggak gitu. Ternyata masuknya dari obat. Karena confirm di obat-obatan yang kita ambil ada senyawa berbahaya itu. Tapi kalau yang 102 itu memang kita ambil dari rumah. Kenapa kata 102-nya kita jangan resepkan dulu, karena itu balik lagi konservatifnya. Tapi konservatifnya kan udah jauh lebih maju, karena udah lebih pasti kan tadi semuanya enggak, sekarang kita sudah mengerucut. Kemudian tadi pertanyaannya pertamanya mengenai rumah sakit ya. Jadi rumah sakit karena kita sudah lihat obatnya sudah ada dan efektif, kita berharap nanti trennya akan menurun. Ya, trennya akan menurun. Kita menyadari bahwa RSCM sekarang akan naik, kita monitor terus tiap hari ini. Cuma hari ini karena saya mempersiapkan, bahwa sempat ngomong sama Ibu Lis, dan kita sudah mengidentifikasi rumah sakit mana yang akan kita tingkatkan sebagai tambahan kalau memang dibutuhkan. Jadi sudah kita siapkan juga untuk rumah sakitnya. Dan RSCM saya minta karena mereka menjadi rumah sakit nasional pengampu untuk ginjal mengkoordinasikan ini. Jadi dia yang lebih tahu kan dokter-dokter yang ada di rumah sakit di Indonesia mana aja, yang punya alat-alat lengkap mana aja. Nah itu yang dilakukan dikoordinir oleh RSCM. Nah pertanyaannya apakah memang sudah pasti, sekarang sudah jauh lebih pasti dibandingkan sebelumnya. Karena memang terbukti di anak-anak ada, jadi darah anak-anak terbukti mengandung senyawa ini. Kemudian yang kedua, kita sudah ambil biopsi, rusaknya ginjal konsisten dengan akibat dari senyawa ini. Itu yang paling cepat ya, situ pakai masker. Terima kasih banyak Pak Menteri. Saya Iksan dari Al Jazeera TV Pak. Yang satu hal yang mau saya tanyakan adalah mengenai apakah pemerintah Indonesia sudah berkomunikasi Pak dengan pemerintah Gambia untuk mungkin meng-cross check beberapa hal, adakah kesamaan atau juga barangkali apakah Kementerian Kesehatan juga menemukan ada keterkaitan antara etilen tadi yang digunakan di Indonesia dengan yang dikonsumsi oleh anak-anak di Gambia, apakah ada benang merah di sana Pak? Makasih banyak Pak. Jadi benar, kita begitu tahu dari 5 Oktober itu dari Gambia, tim medisnya kita kontak ke mereka. Itu sebabnya kenapa kita jadi lebih pasti. Selain ke Gambia, yang ngeluarin rilisnya kan WHO.
kita juga udah kontak ke WHO. Pendapatnya mengenai Gambia seperti apa. Dari situ kita tahu bahwa ini juga pernah terjadi di negara-negara berkembang lainnya, di Bangladesh, di India pernah terjadi. Jadi jawabannya iya. Sumber obatnya nggak sama, sumber senyawa kimianya sama. EG dan DEG. Itu. Habis itu nanti ke sana ya, ke situ dulu perempuan. Ya Pak, selamat sore. Saya Dian dari Republika. Mau menanyakan Pak tadi yang terkait obat yang terkonfirm bahan tercemar itu, kira-kira bisa nggak sih Pak disebutkan namanya, karena masyarakat juga pengen tahu ya dan khawatir. Terus kan tadi juga disebutkan dari 5 dari 32 kasus itu disebabkan adenovirus. Itu dari mana ya Pak ya? Apakah mungkinkah dari vaksin AstraZeneca atau mungkin adenovirus itu bisa menular sekarang? Terus yang terakhir itu terkait mekanisme pemusnahan obat sirup yang ditarik itu gimana ya Pak? Terus limbahnya itu juga nanti gimana? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama yang adenovirus bukan 5, itu 5%. Jadi kecil sekali. Karena adenovirus itu ada di mana-mana, teman-teman juga punya adenovirus. Pasti di perutnya atau di batu tubuhnya. Tapi kalau kita lihat semua yang meninggal ternyata 60% punya adenovirus, nah kita bahaya. Tapi kalau dari meninggal atau kena ini cuma 5% yang adenovirus, ya itu normal. Jadi kita ambil kesimpulannya bahwa bukan karena adenovirus, karena terlalu kecil. Nah, pertanyaan kalau penarikan obat itu wewenangnya BPOM ya, nanti BPOM bisa tanya. Karena tugas kami adalah kita untuk sementara kita melarang meresepkan, dan untuk sementara kita melarang apotek untuk menjual. Tapi kalau penarikan, BPOM punya prosedurnya sendiri untuk penarik. Nanti Bu Erin kalau mungkin bisa tambahkan. Yang pertama pertanyaan tadi, oh, list daftar obatnya ada. Nanti sebentar ini Ibu akan keluarkan SE-nya. Ya, kalau keluar SE-nya kan pasti teman-teman dapat lah. Jangan-jangan sebelum keluar aja udah dapat itu SE-nya gitu ya. Gitu. Ini yang laki-laki dulu tadi udah sini. Ya, silakan. Izin Pak dari Rahmat dari SCTV. Bapak izin bertanya perihal sejauh ini memang kabarnya ada yang sudah sembuh. Nah, parameter kesembuhan ini apa? Lalu apakah mereka juga perlu untuk cuci darah Pak? Dari konfirmasi yang sebelumnya dikatakan. Mungkin demikian Pak. Nah, kalau yang sudah sembuh, parameter sembuh dan apakah perlu cuci darah, mesti dijawab yang benar-benar dokter gitu. Pak Syarif bisa jawab nggak atau mesti tanya Ibu Lis? Bisa Pak ya? Terima kasih Pak Menteri. Jadi kriteria sembuh yaitu secara klinis pertama ya. Jadi anak itu sudah tidak lagi berkurang frekuensi kencing ya maupun volumenya. Jadi kriteria sembuh yaitu secara klinis frekuensi buang air kecil dan volume buang air kecil sudah normal kembali. Dan gejala-gejala yang lain seperti demam, diare, batuk pilek sudah tidak ada lagi, dan secara umum anak ini kondisinya baik. Dan tidak perlu lagi cuci darah yang banyak ditanyakan apakah perlu cuci darah terus-menerus. Tidak. Jadi cuci darahnya pada saat dia terjadi gagal ginjal akut. Dah, tuh satu. Ya. Terima kasih, selamat malam Pak Menteri, Bu Dirjen dan juga Ibu Elin selaku perwakilan BPOM. Saya ingin bertanya kepada BPOM, tadi kan sempat dikatakan bahwa dari Kompas TV. Oke, tadi kan sempat dikatakan bahwa ada perubahan bahan baku begitu ya, dikatakan tadi ditanyakan juga sama teman media yang lain. Nah, ketika terjadi perubahan bahan baku begitu, kemudian kan tadi BPOM mengatakan telah dilakukan pemeriksaan begitu. Lalu apakah senyawa berbahaya ini tidak ditemukankah pada ketika BPOM melakukan mungkin trial dan error ketika perusahaan farmasi itu melakukan atau mengajukan bahan baku baru? Terima kasih. Kayaknya masih Bu Erlin yang jawab ya. Iya, Bu Erlin bisa jawab. Bisa jawab nggak Bu Erlin? Silakan. Baik Pak, mohon maaf ini tadi agak putus-putus. Mudah-mudahan saya itu ya Bu. Jadi resmi kepada kami untuk perubahan bahan bakunya dan persyaratannya adalah kembali seperti saat registrasi harus jelas suppliernya dari mana, kemudian spesifikasinya, COA-nya. Demikian Bu. Ada yang miss nggak pertanyaannya? Bisa diulang Ibu? Itu keluarnya suara. Halo? Itu putus-putus nggak? Jawaban bisa diulang karena terputus-putus.
Coba. Itu coba kalau bisa. Nggak ada suara. Coba minta dimati disambung. Kalau nggak diputusin dulu, disambungin lagi. Udah, siapa lagi tadi? Semangat. Ya, selamat sore. Saya ke BPOM, boleh? Nggak apa-apa. Sih strategi dari BPOM agar kejadian ini tidak lagi terulang? Haruskah diubah mekanisme pengawasan? Adakah kebijakan baru dari BPOM untuk terutama sirup atau obat cair? Yang kedua, bagaimana BPOM ini memverifikasi klaim? Itu sebenarnya apa alasan BPOM menyerahkan pengawasan kualitas obat kepada industri selama ini? Yang terakhir, apakah BPOM melakukan pengawasan secara berkala mengenai obat yang sudah beredar? Kenapa baru diteliti setelah kasus mulai ramai? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mohon izin Bapak Menteri bisa langsung. Silakan Bu. Silakan. Baik. Silakan. Ya, terima kasih. Untuk tadi strategi BPOM tentu dengan adanya kejadian ini merupakan pembelajaran bagi kami untuk terus mengintensifkan pengawasan dan khususnya terhadap bahan cemaran yang yang menyebabkan atau bukan yang dikonsumsi ya, yang potensi menyebabkan gagal ginjal ini, yaitu EG dan DEG sebagai cemaran dalam produk obat. Kemudian tentu mekanismenya sama seperti halnya pengawasan, yaitu kita mulai dari pre-market, post-market, pengambilan sampel, pengujian, dan lain-lain. Dan kemudian tadi kenapa di shifting ke industri farmasi, seperti tadi saya sampaikan, ini adalah sesuai dengan ketentuannya yang bertanggung jawab terhadap keamanan, mutu, dan khasiat obat itu adalah industri farmasi. Dan oleh karena itu, dan di dalam ketentuan pun industri farmasi harus melakukan penjaminan melalui pengujian. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini untuk juga mempercepat proses penelusuran untuk obat-obat yang terkait, yang berhubungan, yaitu yang mengandung 4 pelarut tersebut, maka kami informasikan kepada industri farmasinya untuk melakukan pengujian terhadap bahan baku dan juga produknya, kemudian melaporkan kepada kami. Ini bukan shifting, tetapi memang tugasnya atau tanggung jawab masing-masing. Demikian, Ibu. Terima kasih. Terakhir ya, biar bisa maghrib. Silakan. Aku mau rapat di Menko PMK juga mengenai ini. Silakan. Selamat sore Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian. Andi Pak dari Kata Data. Satu pertanyaan aja Pak. Ini kan kalau diperhatikan dari Gambia dan Indonesia kesamaannya, salah satu bahan baku ada India di kasus ini ya Pak. Gambia obat-obatannya diproduksi di India, sedangkan bahan baku obat-obatan mayoritas obat-obatan di Indonesia dari India. Dan salah satu kalau ditelusuri lebih jauh, salah satu produsen proetilen glikol itu ada dari India, dari Maiden Pharmaceutical. Itu kalau dari Kemenkes sendiri, terutamanya Bu Dirjen, bakal ada obrolan serius nggak Pak dengan GP Farmasi atau Asosiasi Industri Farmasi untuk kejelasan ini? Soalnya dari temuan yang kantor saya temukan itu ada dugaan bahwa karena kekurangan market, jadi proses produksi proetilen glikol ini diubah untuk efisiensi produksi dan tidak memperhatikan, makanya ada cemaran itu Bu Pak. Nah kalau dari Kemenkes sendiri bakal ada obrolan serius nggak Pak soal ini? Kasih. Ada obrolan serius nggak Pak soal ini? Kasih. Ini karena itu di bawah ini yang wewenangnya BPOM, aku minta Ibu Elin yang jawab ya. Ibu Elin, silakan Bu Elin. Baik, terima kasih Bapak Menteri. Untuk penggunaan bahan baku itu sendiri, kami memang pada saat registrasi juga melakukan pendataan Bapak, itu bahan baku dari mana, sumbernya dari mana, perusahaan mana, sehingga pada saat awal kasus Gambia itu
merebak, kami juga mengecek kepada data dan memastikan bahwa tidak ada bahan baku yang berasal dari produsen bahan baku yang di India tersebut. Demikian, jadi untuk kedepannya memang mungkin mohon izin Pak Menkes, mungkin kita nanti akan koordinasi lebih intensif terkait dengan pemasukan bahan baku, kemudian termasuk juga pendataan sehingga kemungkinan untuk masuknya bahan-bahan yang seperti tadi dari India, dari mana itu bisa dicegah. Namun dari data kami, meskipun ada dari beberapa negara lain, ini untuk yang Maiden ini belum tidak ada tercatat di dalam data kami. Demikian Pak. Tidak ada tercatat di dalam data kami. Demikian Pak. Nah, terakhir satu lagi. Ya, terakhir ini ya. Pak Menteri, izin ada beberapa pertanyaan. Perkenalkan, saya Ainun dari Kumparan. Yang pertama tadi ditampilkan ada obat-obatan yang diminum sebelum terjadinya gagal ginjal akut. Nah, mohon dikonfirmasi lagi data yang tadi ditampilkan itu apakah merek-merek yang mengandung EG dan semua peredarannya ditahan karena BPOM yang mengeluarkan hanya 5 merek yang ditarik dari peredaran. Itu satu. Kemudian yang kedua, berapa anggaran yang dikeluarkan oleh Kemenkes untuk mendatangkan obat untuk penyakit ini? Jadi untuk list yang tadi ada, saya confirm ya, itu adalah obat-obatan yang kita temukan di rumah kediaman dari pasien dan kita tanyakan diminum oleh pasiennya. Obat-obat ini sekarang kita serahkan ke BPOM untuk diuji secara kualitatif dan kuantitatif apakah memang memiliki senyawa-senyawa berbahaya tersebut. Gitu ya, mudah menjawab. Yang kedua, filenya itu harga satu filenya 16 juta harganya kita dapat tadi ya. Jadi itu untuk sementara kita yang nanggung lah. Bapak terakhir. Iya. Diberikannya gratis. Udah terakhir ya, terakhir benar ya. Satu lagi, terakhir, kalau misalnya sudah terlanjur mengkonsumsi obat yang mengandung senyawa tersebut, yang harus dilakukan itu seperti apa? Langsung ke dokter untuk cek, gitu ya. Teman-teman terima kasih ya atas kehadirannya, sukses selalu dan doain mudah-mudahan anak-anak kita sehat selalu. Jadi untuk saya sampaikan ke teman-teman atau masyarakat di seluruh Indonesia, cara yang paling gampang adalah konsultasi ke dokter terdekat. Dokter di tempat Bapak Ibu sudah kita pastikan terinformasi mengenai hal ini dan nanti dokter itu yang bisa memberikan judgement secara medis. Karena kondisi masing-masing anak itu beda-beda. Ada yang mereka memang memiliki penyakit yang parah, yang harus tetap minum obat. Nah, keputusan itu ada di tangan dokternya. Jadi untuk masyarakat nggak usah panik. Kalau misalnya sakit, kemudian bingung milih obat apa, tanyakan saja ke dokternya. Kita sudah dengan organisasi profesi mensosialisasikan hal ini dan memastikan bahwa seluruh dokter-dokter kita memahami mengenai resiko obat ini. Mereka adalah orang yang paling pas. Tenang aja, sama seperti biasa, kalau sakit ini ke dokter. Dan pesannya itu tadi, jangan sembarangan minum obat tanpa konsultasi dokter untuk yang sirup ini. Itu aja ya. Terima kasih.